Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jadi dari kelompok 2 ya. Jadi kali ini akan mempresentasikan tentang proyek yang kemarin kita membuat sebuah Google Form tentang angket penegakan hukum di Indonesia. Di sini ada beberapa isian yang menurut kami cukup menarik ya. Jadi di sini akan kita bahas ya teman-teman semua. Silakan guys. Ini juga ini buat pengetahuan, buat untuk gak hanya untuk teman-teman di kelas kami aja, tapi untuk seluruh elemen masyarakat yang menonton video ini. Semoga cukup membantu buat untuk semuanya, untuk menambah pengetahuan tentang angket penegakan hukum di Indonesia. Nah, ada beberapa jawaban. Yang pertama itu jawaban dari Mas Barul Ulum, yaitu anggota kelompok kami sendiri ya. Oke, anggota kelompok ini sendiri ya. Jadi di sini Mas Barul ini menjawab tentang yang pertama, menurut Anda seberapa tingkat keadilan hukum di Indonesia? Nah, jawabannya 3. Kenapa kok jawab 3? Kalau menurutku sih di Indonesia ini kadang ada hukum yang adil, kadang ada yang tidak adil juga sih. Contohnya aja, mohon maaf, untuk kalangan atas itu kebanyakan tidak. Kalau mereka kan bisa dibeli dengan uang. Gimana tanggapan untuk dari teman-teman yang lain? Halo teman-teman, gimana tanggapannya untuk pertanyaan yang ini yang dijawab oleh Mas Bahru? Pak D, gimana Pak D tanggapannya Pak D Andaru? Ya, sangat setuju sih dengan Mas Alif, karena di Indonesia sendiri rakyat yang cenderung menengah ke bawah sangat mudah sekali untuk ditindas oleh hukum, dan rakyat yang memiliki uang terutama mereka dapat memanipulasi hukum tersebut. Nah, betul sekali. Nah, alasannya di sini Mas Baru itu menjawab, menurut sudut pandang saya keadilan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kasus pelanggaran hukum yang tidak sesuai, terutama kasus korupsi dan pembunuhan yang dikenakan terlalu ringan, yang tidak membuat efek jerah terhadap pelaku pelanggaran. Contohnya yaitu kasus korupsi uang negara. Nah, contohnya di sini yang aku tahu ya, contohnya itu kasus suap Joko Chandra, di mana dia hanya mendapatkan 3,5 tahun dari masa hukumannya itu karena korupsinya udah uang miliaran rupiah. Sedangkan dan ada pun juga selain kasus itu yang pasti kita tahu saat pandemi itu apa namanya teman-teman, yang namanya korupsi bansos ya nggak, teman-teman pasti sudah nggak asing kan? Gimana guys, bener nggak? Ya, itu benar ya, korupsi saat bansos, apalagi saat bencana alam seperti pandemi ini. Saya rasa hukuman penjara 20 tahun itu sangat tidak pas ya, mungkin lebih tepatnya hukuman mati kalau bisa, atau hukuman seumur hidup. Nah, bahkan presiden pun aja sudah pernah bersabda bahwa yang akan korupsi di masa pandemi itu akan dihukum mati. Namun realitanya seperti apa? Ya kan? Ya nggak teman-teman? Ya benar sekali. Bahkan Menteri Pak Yasona itu kan, Menteri apa itu Pak Yasona? Ya, itu sudah mengatakan bahwa korupsi pada saat bencana alam itu hukumannya adalah hukuman mati. Tapi mengapa pada kasus korupsi bansos ini yang mengenai Pak Juliardi Batubara hanya penjara 20 tahun itu sangat mengecewakan ya, apalagi kemarin beliaunya minta keringanan. Itu kan sangat lucu sekali ya. Iya, sebenarnya bansos yang harusnya digunakan untuk masyarakat kalau menengah bawah, yang dimana pada masa pandemi pasti mereka mengalami kekurangan, harus dimakan oleh untuk dirinya sendiri, ya kan? Gimana tanggapan yang teman-teman yang lain? Oke, aku rasa cukup ya untuk yang jawabannya Mas Baru ini. Oke, nah di sini ada pertanyaan sedikit lagi. Menurut Anda apa faktor yang mempengaruhi ketidakadilan hukum di Indonesia? Kurangnya Nah, jawabannya Mas Baru ini menjawab bahwa kurang memberikan wawasan terhadap sikap adil, masih terlalu tinggi ego seseorang kepentingan pribadi dari segala kepentingan bersama. Nah, ini juga benar juga. Ini karena di dalam dunia politik itu kan seperti itu. Jadi
ujung-ujungnya kaitannya itu dengan kepentingan satu golongan dan kepentingan pribadi. Karena mau nggak mau mereka harus menang, nah tapi dengan cara yang salah. Nah, jadi kalau kayak gitu, apa sih upaya yang dapat dilakukan ini? Nah, kalau Mas Bahrul ini kan menjawabnya bersikap adil terhadap sesama, menggunakan cara musyawarah dalam mufakat dalam mengambil setiap keputusan dalam mengutamakan kepentingan pribadi atau rasa pribadi. Gimana teman-teman, setuju semua? Halo teman-teman. Ya, saya juga setuju apa yang dikemukakan sama Mas Bahrul ini. Oke, mungkin teman-teman punya tanggapan lain, solusi mungkin. Oke, nggak ada ya teman-teman. Langsung aja ke jawaban yang kedua, ini Mas Rizky Cahyadi. Menurut Anda seberapa tingkat keadilan hukum di Indonesia? 3. Ya, seperti yang kita anggap tadi, ya memang. Tapi kalau menurut saya pribadi, dari ulasan saya pribadi, harusnya 2 sih. Daripada 2 dari 5. Seperti itu. Lalu alasan Anda memilih skala pertanyaan di atas karena masih banyak kasus yang tidak terselesaikan. Kalau kita pikir-pikir benar juga ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang kasusnya belum selesai tapi sudah ditutup, ya kan? Ya banyak, bahkan kasus besar pun banyak yang masih belum terselesaikan, di tengah jalan berhenti. Ya contohnya aja itu, kalau menurut saya pribadi itu yang kasusnya Ketua KPK Pak Novel Baswedan. Tiba-tiba kasusnya ditutup begitu saja, ya kan teman-teman? Ya benar sekali. Setuju. Oke. Nah, lalu menurut contoh kasus yang skala Dennis, kasus Laura Edelengi, ya seperti itu contohnya. Lalu yang selanjutnya, menurut Anda bagaimana cara membenahi keadilan hukum di Indonesia? Pihak berwenang harus lebih tegas, tidak padang bulu. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini? Saya setuju. Saya sangat setuju. Wah, betul sekali. Karena kenapa? Ya karena di sini kan, mohon maaf, kembali ke jawaban yang kita tadi, dimana kalau mereka sudah dikasih uang, apakah mereka bisa tegas? Apakah mereka akan segan terhadap uang itu? Justru mereka kan akan lebih cenderung takut terhadap uang kan, daripada takut terhadap hukum. Betul sekali kan teman-teman? Benar Mas. Mungkin juga takut ke apa? Gimana Mas Dafa? Takut kepada yang lebih di atasnya atau golongan yang lebih besar, contohnya seperti itu. Bisa jadi juga seperti itu Mas Dafa. Itu karena di dunia politik seperti itu keras. Hukum diabaikan daripada kehilangan posisi. Nah, betul sekali teman-teman. Apapun cara halal akan bisa bisa naik jabatan, ya kan? Faktor ke uang, betul sekali. Lalu menurut Anda apa upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum di Indonesia, hapus rasuah atau sogoan? Ini benar sekali karena banyak kasus suap di mana nggak usah jauh-jauh, contohnya itu kasus suapnya Joko Chandra itu yang sampai berapa miliar juga lalu dikorupsi. Nah, kayak gitu kan contohnya teman-teman. Setuju kan teman-teman? Ya, setuju. Oke.